Assalamualaikum anak-anak solih. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Ustazah untuk belajar pembelajaran tematik tema 5. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ustazah harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan belajar kelas 1 tema 5 subtema 2 pengalaman bersama teman. Pembelajaran ke-1. Pengalaman bersama teman. Hatiku senang karena mempunyai banyak teman. Teman di sekolah dan di sekitar rumah. Kami bekerja sama dalam banyak hal. Bermain bersama di sekolah dan di rumah. Kami saling membantu memecahkan masalah. Kami berbagi makanan dan mainan. Kami menari dan berolahraga. Kami saling menyayangi. Jika kami salah, kami saling memaafkan. Kami berusaha mengejar cita-cita. Bersama teman, aku kaya akan pengalaman. Dayu dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru Dayu dan teman-teman. Mereka akan belajar menari dari gerak tumbuhan. Bagaimana cara menari dengan gerak tumbuhan? Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya. Bunga tumbuhan menguncup lalu mengembang. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Contohnya, gerakan daun kelapa yang terkena hembusan angin. Gambar pertama, ada setangkai bunga yang dihinggapi kumbang. Tangkainya bisa bergerak ke atas dan ke bawah. Gambar kedua, ada pohon kelapa yang tertiup angin. Batang dan daunnya bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, apakah kamu tahu gerakan-gerakan tumbuhan yang lain? Coba sebutkan. Benny dan teman-teman mencoba gerakan-gerakan tumbuhan. Coba perhatikan gerakan pertama. Benny menirukan tumbuhan rendah. Caranya adalah badan tetap tegap, lalu tekuk kedua lutut ke bawah. Selanjutnya, tumbuhan tinggi. Caranya, tegapkan badanmu, lalu angkat kedua tanganmu. Gambar ketiga, ada gerakan tumbuhan bertangkai lebar. Caranya, tegapkan badanmu, lalu rentangkan kedua tanganmu sejajar bahu. Gambar yang keempat, gerakan tumbuhan tangkai berayun-ayun. Caranya, badanmu tetap tegap, lalu angkat kedua bahumu sejajar, dan kamu bisa mengayunkan lengan dan jari-jarimu. Yang kelima, gerakan tumbuhan menjulang ditiup angin. Tegapkan badanmu, lalu angkat kedua tanganmu. Dan kamu bisa menggerakkan tanganmu ke arah kanan dan kiri. Yang terakhir ada gerakan tumbuhan menguncup. Caranya, angkat kedua bahumu dan lipat ke arah depan. Dekatkan dengan kepala. Nah, ayo kita peragakan gerakan-gerakan tumbuhan. Adakah gerakan tumbuhan yang lain yang kamu ketahui? Jika ada, tunjukkan kepada guru dan teman-temanmu. Ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan ibu guru terlihat luas. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan. Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Kemudian Edo tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin."
Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Nah, sekarang coba anak-anak jawab pertanyaan berikut ya. Apa yang sedang dilakukan oleh Udin dan kawan-kawan? Mereka sedang belajar menari gerakan tumbuhan. Apa yang terjadi dengan Udin dan Edo? Yang terjadi dengan Udin dan Edo yaitu Udin tidak sengaja menyinggol Edo. Apa yang Udin katakan kepada Edo? Udin berkata, "Maafkan saya, Edo, saya tidak sengaja." Mengapa Udin berkata demikian? Udin berkata demikian karena Udin tidak sengaja menyinggol Edo. Bagaimana sikap Edo? Sesuai wacana sebelumnya yang Ustazah bacakan, sikap Edo yaitu memaafkan Udin. Kalian juga seperti itu ya teman-teman. Jika kalian berbuat salah, segeralah minta maaf. Dan juga kita harus saling memaafkan. Perhatikan gambar-gambar berikut. Bersama seorang temanmu atau karena di rumah, anak-anak bisa mengajak ayah, bunda, atau kakak. Diskusikanlah apa yang harus dikatakan jika mengalami hal-hal berikut. Dayu tidak sengaja menginjak kaki Siti. Apa yang harus Dayu katakan? Maafkan aku, Siti. Aku tidak sengaja. Apa kakimu sakit? Gambar berikutnya, ada Udin yang tidak sengaja menyenggol Siti sehingga menjatuhkan buku-buku Siti. Apa yang harus Udin katakan? Maaf Siti, aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Ini aku ambilkan. Berikutnya, ada Edo yang tidak sengaja menyenggol Udin sehingga minuman Udin tumpah. Apa yang harus Edo katakan? Maafkan aku, Udin. Aku tidak sengaja. Mari aku bantu mengelap air yang tumpah itu. Ayo tuliskan apa yang harus kamu katakan bila mengalami peristiwa berikut. Yang pertama, kamu tidak sengaja menjatuhkan barang milik temanmu. Kamu bisa menuliskan, "Mohon maaf, aku tak sengaja menjatuhkan barang milikmu." Yang kedua, kamu tidak sengaja menyenggol teman saat berjalan. Kamu bisa katakan, "Mohon maaf, aku tak sengaja menyenggolmu." Yang ketiga, kamu tidak sengaja menabrak teman saat berlari. Kalian bisa mengatakan, "Mohon maaf, aku tak sengaja menabrakmu." Yang keempat, kamu lupa mengembalikan buku yang kamu pinjam dari teman. Maka kalian bisa mengatakan, "Mohon maaf, aku lupa mengembalikan bukumu." Berikutnya, kamu tersandung barang teman yang tergeletak di lantai. Kamu bisa tuliskan, "Mohon maaf, aku tak melihat ada barang yang tergeletak di lantai." Nah, anak-anak, kalian bisa menuliskan permohonan maaf di buku tematik kalian masing-masing ya. Udin berbuat salah kepada Edo. Udin meminta maaf kepada Edo. Edo memaafkan Udin. Siti memuji sikap Udin dan Edo. Nah, teman-teman, jika kalian sedang bermain dan ada yang berbuat salah, maka kalian harus saling memaafkan ya. Dengan begitu, masalah yang sempat timbul segera terselesaikan. Siti teringat kejadian minggu lalu. Hari Minggu lalu, Siti sedang bermain di teras rumah. Dayu ingin ikut bermain. Mereka bermain boneka bersama. Ibu Siti menyuguhkan es sirup untuk mereka. Dayu tidak sengaja menumpahkan es sirup. Boneka Siti menjadi basah dan merah terkena sirup. Dayu langsung pamit pulang. Siti sedih, bonekanya kotor. Ibu menghibur Siti dan membantu mencuci bonekanya.
Nah, bagaimana menurutmu sikap Dayu? Ya, betul. Sikap Dayu merupakan sikap yang tidak terpuji. Apa yang seharusnya Dayu lakukan? Yang seharusnya Dayu lakukan yaitu meminta maaf dan membantu Siti membersihkan boneka dan meja yang terkena sirup. Jika hal yang menimpa Siti terjadi padamu, bagaimana perasaanmu? Ya, tentu saja perasaanmu akan sedih. Apa yang akan kamu lakukan? Kalian bisa meminta bantuan ayah atau ibu untuk membantu membersihkan boneka dan meja yang terkena sirup ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang aturan bermain bersama teman. Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan. Akan tetapi perlu kamu ingat, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Aturan bermain harus ditaati. Menaati peraturan membuat permainan menyenangkan. Selain itu, tidak ada orang yang dirugikan. Sekarang, beri tanda centang pada gambar kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Gambar yang pertama, ada Edo mengerjakan PR sendirian. Gambar kedua, ada Edo yang bertamu ke rumah teman. Gambar ketiga, Dayu membuatkan ayah minum. Dan gambar yang keempat yaitu Edo meminjam buku teman. Nah, coba kalian beri tanda centang yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman ya. Kerjakan di buku tematik kalian masing-masing. Nah, alhamdulillah anak-anak, kita sudah belajar di tema 5, subtema 2, pembelajaran ke-1. Insya Allah kita berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.